tapi lebih terfokus kepada spiritualitas Nabi Isa yang dipahami oleh umat Islam. Kita melanjutkan membahas bait dari puisi tadi. Tuhyi idza qatalat bil lahzi mantiqaha ka'annaha indama tuhyi bi Isa Tauratuha lahu saqiha sana wa an atlu wa adrusuha ka'annani Musa uskufatun min banatir rum atilatun tara 'alaiha minal anwari namusa wahsyiyatun ma biha unsun qad ittakhadat fi baiti khalwatiha lidzikri nawusa. Tuhyi, menghidupkan, itu al-buzal, atau di sini dhamirnya kembali kepada dimensi spiritualitasnya Ratu Bilqis. Idza qatalat, apabila telah membunuh, itu fatikah atau buzal, billah dengan pandangan, mantiqaha kepada bahasanya, itu fatikah, ka'annaha indama tuhyi, seakan-akan itu fatikah indama tuhyi, ketika menghidupkan, itu fatikah bihi dengan itu mantiqah Isa, ialah Nabi Isa. Ketika orang mati bagi dirinya sendiri, mati dari segala damba, mati dari segala hasrat dan kehendak, maka orang ini hidup sepenuh-penuhnya sebagai tajalli Allah. Kenapa para nabi itu kok maksum, terjaga ketika menyampaikan risalah? Karena mereka sudah mati bagi diri mereka sendiri, hidup sebagai tajalli atau kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu, pada inti kematian itulah kehidupan. Jadi di manakah letak kehidupan kita? Yaitu ketika kita berada di kematian kita dari segala damba kepada yang lain. Jadi ketika sudah tidak punya hasrat kepada selain Allah, itulah hidup yang sebenar-benarnya hidup. Nah, dengan demikian maka adanya berbagai macam hal dalam kehidupan yang menarik kita untuk memfokuskan perhatian. Itu semuanya adalah godaan-godaan agar kita tak sampai mati kepada, agar kita tidak sampai kepada mati yang hakiki, dan karena itu tak sampai pula kepada hidup yang hakiki. Siapa yang tak bisa menggapai kematiannya sendiri, maka dia tidak akan memasuki hakikat kehidupannya sendiri pula. Jadi tuhyi idza qatalat bil lahzi. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya adanya dualitas, adanya keanekaragaman dan lain semacamnya, seterusnya itu semua sebenarnya hanyalah merupakan tipuan bayang-bayang alam ciptaan. Jadi ketika orang sampai kepada realitas tunggal, maka orang ini sudah bisa mengenyahkan aneka ragam warna-warni isi dari kehidupan di alam semesta ini. Itu yang disebut dengan hakikat mati sekaligus hakikat hidup. Karena itu, bebaskan diri kita dari segala bentuk damba. Maka pertama, kita akan memasuki hakikat kehidupan. Yang kedua, kita akan memasuki cakrawala pembebasan. Kita itu tidak bebas karena hasrat kita tertuju kepada selain Allah, menjadi terbelenggu oleh hasrat sendiri.
Jadi perbudakan itu diawali oleh adanya hasrat dan keinginan kepada yang selain Allah Ta'ala. Nah, ketika orang sampai di hakikat mati sekaligus di hakikat hidup, karena indamatuhi bisa, orang ini dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Dulu pernah ya, antara orang Nasrani berdebat dengan orang Islam tentang siapa yang lebih mulia, Nabi Muhammad kah atau Nabi Isa. Kata si Nasrani, Nabi Isa lebih mulia. Kenapa? Karena bisa menghidupkan orang mati. Kata si Muslim, Nabi Muhammad lebih mulia karena menghidupkan hati manusia yang mati. Nah, ketika itu melintas di situ Syekh Abdul Qadir Jailani, kalian berdebat tentang apa? Katanya. Si Muslim bilang, ini loh, saudara Nasrani ini bilang bahwa Isa lebih mulia karena telah menghidupkan orang mati. Terus kau bilang apa? Saya bilang Rasulullah lebih mulia karena sudah menghidupkan hati yang mati. Begini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kau yang Nasrani ikut saya ini bukan Nabi katanya. Apakah kalau saya bisa menghidupkan orang mati kau mau masuk Islam? Iya, saya masuk Islam. Janji? Iya janji. Oke, ikut. Datang kemudian 3 orang ini ke kuburan yang luas. Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki penglihatan untuk menembus siapa saja yang ada dalam kubur itu, tahu nasibnya masing-masing. Menunjuk satu kubur Syekh Abdul Qadir Jailani, ini katanya, dulu ketika hidup orang ini profesinya sebagai penyanyi, saya bangkitkan untuk bernyanyi katanya. Syekh Abdul Qadir Jailani bilang, kum biiznillah, berdirilah engkau dengan izin Allah, hiduplah engkau dengan izin Allah Ta'ala. Kemudian bangkit dari kubur orang yang mati itu dan bernyanyi. Nah setelah itu cukup katanya, mati lagi kau, mati lagi. Itu yang menjadikan si Nasrani itu masuk Islam. Kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani bisa begitu? Karena sudah terbebaskan dari segala damba kepada yang lain. Jadi ternyata rintangan rohani kita itu apa? Yaitu adanya damba kepada yang lain, hasad kepada yang lain, itu rintangan. Kita mesti memfokuskan hasrat kita kepada Allah Ta'ala, dan segala yang lain itu kita pandang hanya sebagai fasilitas, sebagai sarana, sebagai kendaraan belaka. Kalau engkau memang laki-laki, kata Maulana Rumi itu ya, pandanglah wajah Allah, karena wajah Allah adalah kiblat bagi seluruh alam raya. Jadi seberapa kelaki-lakian kita ditentukan oleh keseriusan kita terfokus kepada Gusti Allah. Nah ketika seperti itu, Allah memberikan izin kepada kita untuk apa? Untuk menghidupkan hati yang mati, hati orang yang mati bisa dihidupkan. Karena itu kemudian datang petunjuk lewat perantara kita, datang petunjuk. Orang kemudian bergetar batinnya, hidup batinnya setelah sekian tahun sudah mengalami mati. Dan itu jauh lebih mulia dibandingkan dengan menghidupkan orang yang mati. Lebih mulia apa? Lebih mulia menghidupkan hati yang mati. Ya, jadi ketika Allah yang maha memukau itu sudah merampas seluruh hidup kita, sehingga tidak memiliki orientasi selain Allah Ta'ala semata-mata, merengkus seluruh kebebasan kita, sehingga kita tidak punya apapun selain Allah Ta'ala. Maka di saat itu kita terbebas dari kesementaraan, kita dihuni oleh kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dalam suluk Uragul disebutkan, orang mukmin, orang sejati di kesempurnaan telah tiba, hidupnya bernama Allah. Jadi bebas dari kefanaan, muncul sebagai tajallinya. Di sini kemudian Nabi kita itu memberikan garansi
dengan menyatakan man ra'ani faqad ra'al haq. Orang yang menyaksikan aku, dialah orang yang menyaksikan Allah yang maha benar. Nah, ini kemudian diungkapkan dengan bahasa verbal oleh Syekh Abu Yazid Bustami. Subhani, maha suci aku, sembahlah aku. Hilang Syekh Abu Yazid di situ, dipinjam lisannya oleh Allah untuk mengungkapkan kehendak Gusti Allah. Karena itu ketika habis subuh diingatkan Syekh Abu Yazid ini sama santri-santrinya. Syekh, katanya, tadi jenengan mengatakan sesuatu yang melanggar syariat. Aku bilang apa, katanya. Dia tidak ingat bilang apa. Kau tadi bilang subhani, maha suci aku, sembahlah aku. Betul, saya bilang begitu. Iya. Oke. Kalau besok malam kata-kata itu muncul lagi dari mulutku, tusuklah aku, karena aku berada dalam badan ini, dan badan ini harus takluk kepada syariat Allah Ta'ala. Terus besoknya lagi, malam semakin larut dan semakin kambuh pula rohaninya Syekh Abu Yazid Bustami. Muncul kata-kata itu lagi ketika beliau sudah hilang bagi dirinya sendiri. Subhani, maha suci aku, katanya. Nah, santri-santrinya Syekh Abu Yazid ini seperti kaum assassin yang mengamuk dengan mengeluarkan pisau golok dari warangkanya dan ditusukkan kepada gurunya ini. Setiap kali mereka menusuk gurunya Syekh Abu Yazid Bustami, setiap kali pula mereka sendiri yang bersimbah darah, sementara si guru itu tidak kena apapun. Ada salah seorang santrinya yang berada antara menusuk guru dan tidak, tusuk tidak, dia mengalami lecet. Kenapa? Karena Syekh Abu Yazid Bustami sudah suwung bagi dirinya sendiri, dan ada sebagai kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisakah ditusuk orang yang seperti itu? Nah, karena itu kita tambah usia, mestinya apa? Tambah mengikis keinginan kepada yang lain, kikis. Kita semakin rampingkan keinginan kan, syukur-syukur pada suatu hari menjadi tidak ada sama sekali kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan mati sebagai diri, hidup sebagai kehadiran Allah Ta'ala. Itu rahasianya. Kenapa Nabi Isa itu kok bisa? Nabi Isa sudah lenyap. Bukankah Nabi Isa itu lahir tanpa proses biologis? Bukankah beliau lahir itu murni sebagai kehendak Allah Ta'ala? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Murni Gusti Allah itu, tidak ada proses biologisnya. Kenapa Nabi Isa kok laki-laki? Karena ketika malaikat Jibril membawa iradah Allah Ta'ala, wujudnya seorang laki-laki. Karena itu lahirlah Nabi Isa sebagai laki-laki. Andaikan Jibril ketika membawa kehendak Allah sebagai orang perempuan, berupa seorang perempuan, maka akan lahir bayi perempuan. Jadi ngikut apa? Ikut tajalli, gambaran kehadiran Allah Ta'ala ketika berkehendak untuk menciptakan Nabi Isa lewat Siti Maryam. Karena itu kehamilannya tidak seperti orang yang biasa, sebulan 2 bulan, enggak, langsung hamil, langsung proses kelahiran itu loh. Bagaimana bisa seperti itu? Pertama-tama ya, kita mesti memahami tentang af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Kalau kita bisa menyaksikan perbuatan Allah Ta'ala, maka kita akan sampai kepada hakikat tawakal. Man tajallat alaihil af'al birtifa'i hujubil akwan tawakal. Orang yang mendapatkan tajalli perbuatan-perbuatan Allah, misalnya begini, menyaksikan segala gerak itu hakikatnya perbuatan Allah. Segala gerak, kipas berputar misalnya, langsung menyaksikan perbuatan Allah. Malam menggantikan siang, disaksikan langsung perbuatan Allah Ta'ala.
Orang-orang bisa melangkah kemana-mana, saksikan perbuatan Allah Ta'ala. Mobil-mobil, motor-motor bergerak, saksikan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang sudah mendapatkan tajallil af'al ini, menyaksikan perbuatan Allah pada segala sesuatu, orang ini pasti tawakal. Kenapa mesti tawakal? Karena toh yang akan menentukan itu semata-mata af'alnya Allah. Allah punya af'al, kita punya af'al, tapi yang terjadi pasti af'alnya Allah. Sebagaimana Allah punya kehendak, kita punya kehendak, yang terjadi pasti kehendaknya Allah Ta'ala. Kalau apa yang kita kehendaki itu terjadi, itu karena di backup oleh kehendak Gusti Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali sama persis dengan kehendaknya Gusti Allah Ta'ala. Kalau ada yang makan itu sesuai dengan kehendaknya, kalau enggak mungkin jadi seperti yang belum makan ini. Jadi, kalau begitu berarti apa? Seluruh aktivitas itu bisa menjadi sarana untuk mengalami tajallil af'al. Orang yang mendapatkan tajallil af'al dengan tersingkapnya hijab alam semesta. Hijab itu apa? Misalnya saya bergerak, sampean itu menyaksikan saya yang menggerakkan diri saya, berarti terhijab oleh alam ciptaan, yaitu berupa saya. Tapi ketika saya bergerak, saya berbicara, sampean bisa menyaksikan af'alnya Allah, perbuatan Allah di balik ini, berarti hijab berupa bagian-bagian dalam ciptaan itu sudah tersingkap. Jadi orang yang mendapatkan tajallil af'al dengan tersingkapnya hijab dari isi alam semesta ini, maka orang ini akan tawakal dengan penuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena itu coba tunjukkan di manakah yang bukan Allah, coba kan. Pada perbuatan, pada tindakan seperti apakah yang bukan tindakan Allah? Kita bahkan mungkin bertanya, kalau kita menyaksikan maksiat dan keburukan, gimana? Di mana posisi Allah? Setiap tindakan dosa sekalipun, itu kekuatannya, itu kekuatan Allah untuk berbuat dosa itu. Energinya itu loh dari Gusti Allah. Tapi perkara kelirunya memilih, itu keterbatasan manusia. Sama. Orang ngomong baik, energinya dari Gusti Allah Ta'ala. Orang ngomong jorok, energinya dari Gusti Allah Ta'ala. Cuman kalau orang ngomong baik itu energinya dari Allah Ta'ala, dan kebaikan itu dari Allah Ta'ala pula. Kalau orang ngomong jorok atau misalnya orang berbuat dosa, energinya dari Allah Ta'ala, pilihan buruknya itu orang ini sendiri. Sebab Allah tak mungkin melakukan dosa, Allah pasti benar. Terus yang kedua, wa man tajallat alaihi sifat birtifai hujubil af'al radhiya wasallam. Kalau orang sudah bisa mendapatkan tajalli sifatnya Allah Ta'ala dengan tersingkapnya hijab tindakan. Kalau tadi sampai kepada tindakan Allah, sekarang tidak hanya itu, tapi sampai kepada sifatnya Gusti Allah. Sebab munculnya tindakan itu dari sifat. Karena Allah punya sifat kudrah, maka ada nanti wujud yang menunjukkan tragedi atau perbuatan yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Karena Allah memiliki sifat iradah, maka nanti ada buktinya bahwa sesuatu terjadi dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jadi sifat itu merupakan asal usul tumbuhnya af'al, asal usul tumbuhnya amal. Jadi orang yang sudah disingkapkan oleh Allah Ta'ala sifat-sifat Allah sendiri, dengan terbebaskannya orang ini dari af'al-af'alnya Allah, maka secara otomatis orang ini ridho. Apa itu ridho? Ridho itu memberikan segala-galanya kepada Allah, menyerahkan hidup dan mati kepada Allah, gerak dan diam diserahkan kepada Allah, jaga dan tidur diserahkan kepada Allah, segala keputusan semuanya diserahkan kepada Allah. Itu ridho. Ridho itu orang memberikan seluruh dirinya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau orang sudah memberikan seluruh dirinya kepada Allah, maka Allah memberikan seluruh dirinya pula kepada orang ini. Jadi sebenarnya semacam tukar-tukaran. Kuserahkan diriku kepadamu, Allah bilang kuserahkan pula diriku kepadamu.
Ridho. Karena itu ridho ini beribu-ribu kali lipat, berjuta-juta kali lipat di atas makom ikhlas. Kalau ikhlas kita mengerjakan sesuatu niatnya karena Allah, itu ikhlas. Tapi kalau ridho, kita mengerjakan sesuatu, kita serahkan kepada Allah, tidak hanya perbuatan itu, tapi keseluruhan diri kita yang diserahkan. Jadi orang mencapai ridho ketika sudah mendapatkan tajalli sifat. Terus, wa man tajallat alaidzat birtifa'i hujubis sifat. Orang yang mendapatkan tajalli zat Allah Ta'ala dengan disingkapkannya hijab sifat Allah. Sebab kan sifat itu kan banyak, tapi zat satu. Sifat banyak, zat satu. Ketika orang menemukan asal usulnya sifat yaitu zat, maka orang ini pasti fana. Artinya apa? Lenyap begininya sendiri. Ketika dipandang, aku sebenarnya nggak ada ini, nggak ada. Sebab kalaupun ada, aku juga tidak pernah terlibat penciptaan diriku. Walaupun itu ada ketentuan-ketentuanku, bukanlah aku yang menentukan. Nah, jadi yang disebut fana seperti itu. Nah, dari fana inilah kemudian muncul konsepsi wahdatul wujudnya Ibnu Arabi. Wujud ini satu, kata Ibnu Arabi, satu. Kalau sampean melihat itu banyak, itu cuma bayang-bayang yang sama lihat, bukan wujud yang sebenarnya. Satu. Bagaimana mungkin dari yang satu itu kok muncul yang banyak? Dari satu ya tetap satu. Ya itu tetap satu. Jadi wahdatul wujud satu. Jadi mana-mana orang kalau sudah sampai di wahdatul wujud ini menyaksikan makhluk pasti ketemunya Gusti Allah. Ketika aku pandang seluruh makhlukmu, ya Allah, ternyata engkau bersemayam pula di situ. Ketika aku pandang engkau, ya Allah, ternyata dari dirimu lah berpendar-pendar seluruh aneka ragam alam raya ini. Jadi kalau orang sudah musyahadah seperti itu enggak repot-repot pikiran. Orang pikiran biar Allah bersemayam dalam hatinya. Subhanallah, subhanallah, bersemayam dalam hatinya. Kenapa? Karena masih belum menyaksikan. Kalau sudah menyaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah bebas dari segala zikir. Sebab apa? Tidak ada zikir setelah musyahadah. Ya Gusti Allah. Oh ini ya satu bait. Ayo, ada yang mau ditanyakan, kita dialog. Moga-moga barokah, moga-moga bermanfaat. Amin. Ayo. Ada apa dipahami semua ya? Apa ada yang tidak dipahami? Kalau sudah dipahami, ayo kita sekarang belajar merasakan ya. Karena jarak antara paham dan merasakan itu jauh sekali. Jarak antara mengetahui dan merasakan jauh dalam hal apapun. Tadi saya bilang itu apa? Coba, bebas dari segala damba kepada selain Allah Ta'ala. Coba kita resapi dalam batin kita, ya Allah, moga-moga kau menuntun kami untuk tak memiliki kehendak kepada apapun yang selainmu. Moga-moga kesenangan kami kepada selainmu semata-mata perantara belaka untuk senang kepadamu. Ya Allah, berikanlah kekuatan rasa dalam diri ini bahwa fokus kami, orientasi kami, tujuan kami adalah Engkau semata-mata. Ya Allah, jangan biarkan kami tertarik kepada apapun yang selainmu, karena tertarik kepada selainmu adalah ancaman belaka. Coba dirasakan bahwa kita itu tidak memiliki damba yang lain, tujuan yang lain. Ya Allah, jadikanlah gerakan-gerakan kami, keputusan-keputusan kami semata-mata tertuju kepada pedoman-pedoman yang kau berikan. Jadi kita bertindak sesuatu bukan karena penilaian makhluk-makhluk. Kita bertindak segala sesuatu itu moga-moga semata-mata karena panduan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang pertama tidak punya. Kalau sudah tidak punya orientasi kepada selain Allah, mati bagi diri sendiri, hidup sebagai
tajallinya Gusti Allah. Pandang aku baik-baik, kata Syekh Husain bin Mansur Al-Hallaj, kau akan menemukan Gusti Allah. Pandang baik-baik, kau akan menemukan Gusti Allah. Sebab aku pun juga begitu. Ku pandang diriku baik-baik, tak kutemukan diriku. Diriku hanyalah sekulit ari yang sangat mudah untuk ditembus. Kita pandang baik-baik, dari mana asal usulnya, apakah kita punya keterlibatan atau tidak. Ternyata tidak. Terus lihat baik-baik segala sesuatu yang bergerak dalam hidup ini, termasuk planet yang kita huni ini, pastikan itu adalah af'alnya Gusti Allah, perbuatannya Gusti Allah Ta'ala. Kalau kita ngelihat motor, mungkin itu produk teknologi, mobil juga sama bergerak-gerak, pastikan pikiran orang-orang yang bisa menghasilkan kecanggihan teknologi seperti itu, pikiran itu pun juga dijatah oleh Gusti Allah. Coba, apakah yang memiliki tindakan kalau bukan Gusti Allah? Perbuatan apakah yang terlepas dari af'alnya Allah? Tidak ada. Kita menyaksikan pengamen di bangjo-bangjo, saksikan juga itu berasal usul dari af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan bayi-bayi menangis, menyaksikan kegaduhan-kegaduhan di terminal, saksikan pula itu semuanya bersumber dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semuanya merupakan jebakan. Untuk apa? Untuk menguji ketajaman penglihatan batin kita. Af'alnya Allah. Dari af'alnya Allah Ta'ala kita belajar untuk bisa merasakan bahwa pangkal dari af'al itu sifat, sifatnya Allah. Dan pangkal sifat itu zat satu ternyata. Loh, ya Allah, betapa segala-galanya yang seolah-olah banyak ini hanyalah tipuan, sejatinya adalah Engkau sendiri. Maka dalam keadaan merasakan seperti ini, Nabi kita itu bersabda, kanallahu wala syai'a ma'hu. Allah ada dan tidak ada apapun yang bersama Allah. Sebab kebersamaan menunjukkan adanya kemenduaan, adanya dualitas dan seterusnya kan kita. Kalau bersama kan Allah bersama siapa, berarti Allah ada, yang lain juga ada. Enggak, kanallahu wala syai'a ma'hu. Allah ada dan tidak ada apapun yang bersamanya. Wa huwa al-an ala ma alaikan. Allah sekarang ya sebagaimana yang dulu-dulu juga, walaupun ini sudah banyak sekali alam ciptaannya sama. Nah, hidup ini berarti apa? Parade dari sebuah orkestrasi agung keilahian. Aku ya Allah, kami ya Allah, bahkan alam raya ya Allah adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi kalau kacamatanya iradah, apa saja yang terjadi itu benar, nggak ada yang salah. Kalau kacamatanya iradah, nanti kemudian ada yang disebut salah dan benar, taat dan maksiat. Itu ukurannya apa? Kalau sesuai dengan ajarannya disebut taat, kalau tidak sesuai disebut maksiat. Tapi segala maksiat itu pun juga akan mendapatkan pelayanan dari Allah. Bukankah dengan demikian perbuatan apapun di backup oleh Gusti Allah Ta'ala, diliputi oleh kemahadirannya? Nah ini yang disebut sebagai jalan akseleratif, jalan terabas. Kenapa? Antara kita dan Gusti Allah itu tidak ada jarak loh sebenarnya. Allah coba berfirman begini, ana qaribun bila masafatin, aku dekat tanpa jarak. Wa ana ba'idun bila masafatin, aku juga jauh tanpa jarak kok. Nah, berarti kalau begitu apa yang disebut jauh dan dekat itu perkara rasa loh. Rasa. Ketika rasa itu sudah penuh rasa Allah, dekat kemudian. Tapi ketika kita masih memiliki damba hasrat kepada yang lain, jauh. Perbedaannya mana itu? Karena itu sergaplah ya Allah kami dengan penglihatan-Mu hingga kami tidak tertarik kepada selain-Mu. Rebutlah hati ini agar tak memiliki kesempatan jatuh cinta kepada selain-Mu. Ada yang tanyakan enggak?
Ya, ya. Iya. Iya. Betul. Itu masih susah memahami bukan seperti seperti apa itu masih untuk mengaplikasikan ke sifat, mengaplikasikan ke apa itu cara untuk bahan sains. Iya. Sifat beraneka ragam ya. Seluruh sifat itu menunjuk kepada kemahaan. Kepada kemahaan yang tak dibatasi oleh apapun. Dan kemahaan itu yang tak terbahasakan. Itulah yang disebut dengan zat. Yaitu kemutlakan yang tidak bisa terfragmentasi, yang tak terbahasakan kecuali dengan bahasa keterbatasan. Itulah yang disebut sebagai zat. Disebut sebagai zat. Nah sebenarnya ya, ini satu, zat sifat af'al itu satu. Ini dibeda-bedakan hanya dalam pembahasan. Jangan dikira bahwa af'alnya itu terpisah dari sifatnya. Jangan dibayangkan bahwa juga af'alnya terpisah dari zatnya. Tidak. Tidak terpisah. Cuman kalau af'alnya itu mudah kita saksikan. Kenapa? Karena terhubung dengan segala sesuatu yang empirik. Kita menyaksikan segala sesuatu bergerak-gerak. Itu af'alnya bisa mudah kita tangkap. Terus sifatnya kita tangkap itu juga lebih mudah dibandingkan menangkap zatnya. Kenapa? Karena ketika misalnya kita menyaksikan setiap saat Allah Ta'ala itu melayani makhluk-makhluknya dengan belas kasih. Kemudian kita tahu, oh kalau begitu maha belas kasih dong sifatnya ya. Nah, terus kita paham zat itu justru dengan bisa menyaksikan, bisa memahami segala sesuatu ini asal usulnya tidak ada. Asal usulnya tidak ada. Jadi creatio ex nihilo kalau dalam filsafat ya. Tidak ada. Jadi, kemudian dikehendaki untuk ada. Nah, ada yang beraneka ragam ini adalah pendaran-pendaran dari maha wujudnya Gusti Allah Ta'ala yang maha itu tadi. Tapi bagaimana? Tidak ada pertanyaan bagaimana bisa mencakup zatnya. Seperti tidak ada kata seperti untuk bisa menerangkan zatnya. Tidak ada seperti. Jadi karena itu kemudian dengan sadar Nabi itu bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kau bisa merenung ciptaan-ciptaannya, tapi jangan merenung zatnya. Bukan tidak boleh, bukan takut untuk direnungi, karena kapasitas renungan akal tak sanggup ke sana. Kecuali hanyalah merupakan bagian-bagian luarnya yang bisa menunjuk ke arah kemutlakan itu sendiri. Dasarnya. Kita meyakinkan diri kita, baca coba. Kita ini sesungguhnya adalah kitab yang ampuh. Kalau kita bisa membaca tamat kitab berupa diri sampai kepada Gusti Allah, ternyata kosong. Jadi ini yang sebenarnya dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman kepada Nabi Musa. Nabi Musa menyatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Rabbi Tuhanku, ari perlihatkanlah engkau nih kepadaku, anzur maka memandang aku, ilaik kepadamu, perlihatkan dirimu, aku akan memandangmu ya Allah, katakan. Tapi Allah Ta'ala menjawab, Kola lantarone, gak mungkin kau bisa memandangku. Walakin yanzur ilal jabal, tapi pandanglah gunung itu. Jadi kenapa tidak mungkin memandang Allah?
Bagaimana sesuatu yang hakikatnya tidak ada bisa memandang yang ada, itu loh. Kan makhluk ini hakikatnya tidak ada loh. Bagaimana yang hakikatnya tidak ada bisa memandang yang ada? Nggak bisa. Walakin yanzuril al-jabal. Tapi pandanglah gunung itu, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka kau akan memandangku. Tapi ketika pandangan Nabi Musa tertuju kepada gunung, gunung pun menjadi lenyap di pandangan Nabi Musa. Kenapa? Hakikatnya tidak ada, lenyap. Maka falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli ke gunung itu, maksudnya apa? Bertajalli gunung itu, penglihatan Nabi Musa dibikin tajam bahwa sesungguhnya gunung itu hakikatnya tidak ada. Lah yang ada itu apa? Yang ada itu tajallinya, tajalli Allah. Nah, ketika menemukan Allah di gunung itu, Nabi Musa hilang sebagai dirinya sendiri. Artinya penglihatan sebagai diri sendiri hilang. Karena itu disebut pingsan. Jadi pingsan sebagai diri, terus ada sebagai tajalli Allah. Ada sebagai tajalli Allah. Itu yang diisyaratkan oleh Abu Bakar Siddiq. Ra'aitu Rabbi bi'aini Rabbi. Aku melihat Tuhanku dengan mata Tuhanku, dengan pandangan Tuhanku. Laula ainu Rabbi ma ra'aitu Rabbi. Kalau bukan karena pandangan Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa memandang Tuhanku? Jadi harus lenyap sebagai diri, muncul sebagai tajalli Allah. Kalau masih ada hasad kepada selainnya, kepada selain hadiratnya, tak mungkin lenyap sebagai diri. Maka ada jaminan garansi dari Nabi. Man arafa nafsahu, orang yang kenal dirinya sendiri. Artinya kenal bahwa dirinya itu hakikatnya tidak ada, baru dia kenal Tuhannya. Dengan apa? Ya dengan ilmu Tuhannya, nggak mungkin dengan ilmu orang ini. Kalau Allah berkehendak ya ternyata ma'rifat itu ditekuk langsung orang bisa memiliki loh. Nggak usah berbelit-belit belajar kitab ini dan semacamnya sebenarnya loh. Nah, kenapa kita belajar kayak gini? Ya ini perintahannya saja, suruh belajar kan gitu. Jadi jangan dikira bahwa ini merupakan jaminan untuk bisa menekuk jarak ma'rifat. Dosa-dosa adalah penghalang-penghalang, dosa-dosa adalah hijab. Apakah itu dosa? Itu jatuh cinta kepada yang lain, itulah dosa. Karena itu seorang sufi mengatakan, ya Allah, semenjak aku kenal engkau, aku tidak tertarik kepada yang lain. Jadi ketika tertarik kepada yang lain, tandanya belum kenal. Nah, sebab kalau sudah kenal, pasti kesemsem Gusti Allah. Orang kesemsem Gusti Allah Ta'ala, hambar rasanya menikmati yang lain. Sama seperti Qais, ketika jatuh cinta habis-habisan kepada Laila, dia hambar menyaksikan perempuan-perempuan lain. Bahkan dia bilang, Qais itu, lemparan batu darimu Laila jauh lebih kuharapkan ketimbang senyuman 100 perempuan yang lain. Karunia dari makhluk-makhluk tak berguna bagiku ya Allah, lebih baik hardikanmu yang penuh cinta itu. Nah, itu orang-orang yang Gusti Allah gitu. Nah, betapa tidak mudah bagi kita ketika dalam hati masih bersemayam rupa-rupa yang lain. Tidak mudah. Ya, ada lagi. Ini makanya dalam Islam, dalam hadis Nabi itu sangat penting kedudukan renungan itu. Renungan yang bisa mengantarkan seorang untuk menyaksikan Gusti Allah itu lebih baik ketimbang ribuan tahun menyembah Allah tapi tidak menyaksikan loh. Menyaksikan. Karena itu orang dekat kepada Allah itu bukan karena amalannya itu banyak, sholat sunnahnya sampai ribuan rakaat, bukan itu. Dulu Sayyidina Ali pernah bilang tentang Abu Bakar Siddiq itu, sebenarnya Abu Bakar itu katanya tinggi derajatnya timbang sahabat yang lain, bukan karena sholat sunnahnya lebih banyak, puasa sunnahnya lebih banyak, bukan, tapi sininya ini yang merasakan Gusti Allah. Ya. Karena itu ada seorang waliullah ya, kerjanya cuma nongkrong-nongkrong di beranda masjid,
nongkrong. Orang sholat dia tetap nongkrong situ, ngerokok, ngobrol apa. Kemudian ada orang yang ahli syariat, ahli fikih itu memarahi si wali itu. Ini model perbuatan macam apa ini? Orang sholat nggak ikut sholat, ya. Orang zikiran nggak ikut zikiran, nggak bener ini. Ayo ikut, dipaksa untuk mengikuti si alim syariat ini untuk sholat berjamaah. Mau lah itu, iya yuk katanya. Persis berada di sebelahnya ketika sholat itu. Ketika sholat terdapat 1 rakaat, orang ini masih ikut sholat juga. Tapi di rakaat kedua sudah berubah rupanya itu. Sudah berubah, yang seperti semula kelihatan orang Arab tuh sudah kelihatan orang yang model India itu loh. Berubah. Rakaat yang ketiga berubah lagi kayak negro. Rakaat yang keempat hilang. Ketika habis sholat masih nongkrong ternyata di situ, di berada masjid. Nongkrong di berada masjid. Nah si wali ini bilang sama yang ahli syariat itu, kau tadi sholatnya sama siapa katanya. Lah iya ya, kok berubah-ubah ya katanya. Itu baru 3 rupa yang saya perlihatkan kepadamu. Dalam rupa yang seperti apa kau menyaksikan aku tidak sholat? Coba. Kalau kau menyaksikan aku di berada masjid dengan rupa yang seperti ini tidak sholat, apa tidak mungkin saya sholat dalam rupa yang lain dan di tempat yang lain? Jadi orang yang hasratnya cuma Gusti Allah Ta'ala itu bisa lentur ruang, lentur waktu. Nah, enggak punya hasrat yang lain. Allah maha luas kok. Orang-orang yang ketularan kemahaluasan Allah Ta'ala semesta terlampau kecil untuk diukur dengan orang seperti itu. Karena itu coba, mana yang lebih luas, dunia dan akhirat atau Nabi kita? Jauh lebih luas Nabi kita ketimbang dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu hanyalah 1 titik dibandingkan dengan keluasan Nabi kita. Bahkan dunia dan akhirat hanyalah merupakan bagian dari derma Rasulullah. Makanya kata Imam Busiri di akhir burdanya itu, fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami sallallahu alaihi. Fa inna min judika dunya dharat, sungguhnya bagian dari dermamu itu Nabi Muhammad adalah dunia ini dan akhirat nanti. Itu derma Nabi yang andaikan tidak ada Nabi, untuk apa dunia dan akhirat ada? Gak mungkin ada kok. Jadi, itu derma cuma. Jadi dunia dan akhirat itu menginduk mesti kepada Nabi kita. Wa min ulumikal mallahi wal qalami, termasuk ilmu engkau Nabi. Bukan semuanya, bagian dari ilmumu. Itu ilmu yang ada di Lauh Mahfud dan ilmu yang ditulis oleh pena Gusti Allah. Mesti lebih banyak yang di Nabi. Karena itu Syabih Yazid Bustami, enggak usah Nabi. Syabih Yazid Bustami bilang, andaikan seluruh alam raya jatuh ke dalam hatiku, hatiku masih luas untuk bisa menampung apapun, karena seluruh alam raya hanyalah setitik debu di hatiku. Enggak usah Nabi loh. Kenapa? Karena sudah tidak punya hasrat kepada yang lain. Satu waktu ya, Allah memperlihatkan kepada Syabih Yazid Bustami keindahan dunia ini, keindahan langit, keindahan bumi diperlihatkan, semua kekayaan diperlihatkan dan ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada Syabih Yazid Bustami. Mungkin kau tertarik yang mana dari semua keindahan langit dan bumi ini? Syabih Yazid bilang, ya Allah, saya tak tertarik kepada selainmu. Itulah, saya tidak tertarik kepada selainmu. Baru kalau engkau yang bertanya kepadaku, tertarikkah engkau Abu Yazid kepadaku, maka aku pastikan aku tertarik, bahkan seluruh hidupku adalah rasa tertarik itu sendiri kepadamu. Nah, karena itu kemudian di zamannya Syabih Yazid ini Allah Subhanahu wa taala berfirman lewat ilhamnya, bukan lewat Quran. Quran sudah selesai di masa Nabi ya. Tapi ilhamnya Allah Ta'ala bisa kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Kullul awliya yatlubuna minni, kata Allah, firman Allah, semua wali mohon fasilitas kepadaku. Ini itu adalah semacamnya fasilitas untuk kebaikan-kebaikan. Illa Aba Yazid, kecuali Abu Yazid.
fa innahu yatlubuni, dia itu memintaku langsung, ya Allah saya mohon kepadamu. Ketika ditanya kau mohon apa, aku mohon engkau. Jadi fasilitas itu sudah lewat, fasilitas itu sudah lewat. Ini spiritualitas itu ke sana sebenarnya, ke sana ya. Bukan di getolnya kita ibadah. Ya itu perlu juga, getol ibadah perlu juga. Tapi hakikatnya kepada itu loh, kepada itsbatullah al-ilah wahdahu, menetapkan Allah sebagai satu-satunya realitas, sebagai satu-satunya pusat kesadaran diri kita, terutama itu loh. Ada lagi? Ini kalau sampean bisa merasakan ini, wah udah jadi kekasih Gusti Allah pasti. Kalau sampai bisa mengamalkan pelajarnya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini. Sebab apa? Pasti sudah tidak tertarik kepada yang lain kan? Makanya moga-moga berbarengan dengan petunjuknya Allah. Amin. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Ya, ada yang lain nggak? Ini kalau sampai 2-3 bait nanti banyak yang kebuang nanti ya di pikiran tuh. Kan mending sedikit tapi moga-moga padat dan kita belajar untuk merasakan. Jadi ketika apa saja kita bergerak-gerak ketika mau tidur atau mandi, saksikan af'almu ya Allah, tindakanmu sesungguhnya. Kita menyaksikan orang juga sama, af'almu, tindakanmu. Engkaulah yang melahirkan aku lewat perantara ibuku. Engkau pula yang memanduku lewat arahan-arahan bapakku. Engkau ya Allah yang memberikan kehangatan lewat sahabat-sahabatku ini. Enak. Ya, itu kalau kita ketemu kawan-kawan yang menyayangi kita dan kita sayang kepada mereka, jelas suasana af'alullah itu jelas sekali. Ada ya? Oke, moga-moga kita senantiasa berada di jalan yang menuju kepada hadiratnya. Moga-moga dibangkitkan oleh Allah Ta'ala rasa keilahian dalam diri ini. Moga-moga kita bisa bermanfaat dalam kehidupan ini. Semoga Allah lah satu-satunya yang paling agung sebagai orientasi hidup kita dalam setiap tindakan-tindakan dan perilaku kita. Moga-moga hasrat kita hanya semata-mata Allah Ta'ala belaka. Moga-moga kita merasakan segala-galanya diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga segala keinginan kepada yang lain digantikan oleh keinginan kepada hadratnya semata. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah, dan inilah rasa ketidakberdayaan diri kami. Inilah kami mengemis kepadamu karena yakin Engkau tidak akan mengecewakan siapapun yang datang kepada hadratmu. Diri kami hanyalah akibat-akibat dan Engkaulah satu-satunya sebab ya Allah. Diri kami hanyalah pantulan dari keberadaanmu. Engkaulah yang mutlak wujud itu ya Allah. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami bagaimana setiap saat kami semakin tertarik kepadamu dan semakin tak tertarik kepada yang lain-lain. Allah, 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 sungguh kami tidak akan bisa melangkahkan kaki rohani satu langkah pun tanpa pertolonganmu. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.